Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba' kaum muslimin wal muslimat, shaimin wal shaimat rahimakumullah. Hari ini alhamdulillah kita sudah masuk pada Ramadan yang ke-29. Insyaallah nanti malam kita sudah masuk pada Ramadan yang ke-30 kalau seandainya hari ini tidak terlihat hilal. Kalau seandainya hari ini terlihat hilal, maka nanti malam kita sudah beridul fitri. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghumma alaikum syahru fa'uddu salasin. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Namun jika pandangan kalian terhalang, tidak nampak hilal, terhalang oleh awan, terhalang oleh tebalnya awan karena mendung, pada bulan itu maka sempurnakanlah Sya'ban atau sempurnakanlah Ramadan menjadi 30 hari. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Inilah tata laksana, cara, metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap pada tanggal 29 Ramadan. Rasulullah SAW melakukan ru'yatul hilal, melihat hilal awal bulan apakah sudah bisa ditentukan besok masuk Syawal Idul Fitri atau belum. Maka sore ini insya Allah banyak yang sudah melakukan ru'yatul hilal, melihat hilal pada tanggal 29 Ramadan. Karena hilal terlihat biasanya berkenaan dengan matahari akan tenggelam, disitulah terlihat. Kalau terlihat. Karena memang ada daerah-daerah yang memang potensinya besar untuk melihat hilal. Ada yang tidak. Di sisi lain apakah hilal itu sudah berada di atas ufuk atau 2 derajat atau 4 derajat di atas ufuk atau belum. Ini nanti metodenya dilakukan oleh masing-masing bagi orang yang melakukan ru'yatul hilal. Intinya bahwa berpuasalah kita ketika melihat hilal, berbukalah kita karena melihat hilal. Jika suasana mendung tidak terlihat hilal, tidak tampak hilal, maka sempurnakanlah Sya'ban atau sempurnakanlah Ramadan menjadi 30 hari. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang ke-29 ini, benar-benar di penghujung bulan Ramadan, Ramadan akan meninggalkan kita. Sedih hati rasanya. Karena memang kita ditinggalkan oleh bulan yang diberkahi oleh Allah. Bulan yang di dalamnya ada pengampunan yang besar dari Allah. Dan bulan yang insya Allah kita dilepaskan dari azabnya jika betul-betul beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Bahkan la'alla bukan hanya diartikan mudah-mudahan, pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau seandainya kita betul-betul memperhatikan langkah-langkah, upaya-upaya untuk meraih kebesaran Allah di bulan Ramadan, baik ketika kita beribadah puasa atau kita sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, i'tikaf
untuk mencari malam Lailatul Qadar dan membaca Al-Quran terus menerus. Mudah-mudahan kalimat la'allakum tattaqun itu pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Maka untuk menjadi orang yang bertakwa didahului dengan keimanan. Dengan iman itulah kita berupaya semaksimal mungkin untuk derajatnya naik menjadi orang yang bertakwa. Tapi orang yang ada iman sedikit, imannya tak produktif, tidak pernah memperhatikan perintah dan larangan Allah, tidak memperhatikan apa yang sudah diberikan oleh Allah dari kebesaran-kebesarannya pada waktu-waktu tertentu, pada tempat-tempat tertentu untuk meraih ridha Allah, maka orang tersebut dikategorikan orang yang beriman tapi lalai. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Untuk itulah maka kita sebagai hamba Allah harus terus-menerus berupaya menjadi hambanya yang bertakwa. Apa maksud takwa di situ? Al-imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahihi. Menjalankan, mengupayakan, memaksimalkan beribadah untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. Inilah makna takwa. Jadi kalau ada orang menyebut takwa, ayo kembalilah kepada Allah. Jangan abaikan perintah. Jangan abaikan larangan. Perhatikan perintah dan perhatikan larangan. Dalam seluruh aspek kehidupan. Kita harus bertakwa ketika kita menjalankan ibadah sholat. Kita harus bertakwa ketika kita menjalankan ibadah puasa. Kita harus bertakwa ketika kita harus menjalankan atau membayarkan zakat. Dan kita juga harus bertakwa ketika kita menjadi seorang pimpinan. Kita juga harus bertakwa ketika kita menjadi karyawan. Kita juga bertakwa ketika kita menjadi seorang guru, seorang ulama. Kita juga harus bertakwa ketika kita berada dalam sebuah lembaga. Sehingga semua peranan yang kita miliki dalam suatu wadah atau fungsi kita dalam sebuah kepemimpinan itu dilakukan dengan takwa. Kalau tidak dilakukan dengan takwa, naudzubillah tsumma naudzubillah. Keluar dari Ramadan, hanya harinya saja yang beridul fitri. Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Harinya saja, tapi orangnya tidak. Kalau dia tidak bertakwa. Tapi kalau dia betul-betul bertakwa kepada Allah, harinya Idul Fitri, orangnya juga Idul Fitri. Sudah diampuni oleh Allah. Sehingga ketika keluar dari bulan Ramadan ini, insya Allah dia seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibundanya. Mudah-mudahan kitalah yang mendapatkan keampunan dari Allah itu. Berharap kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar kita dijadikannya sebagai hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.